Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan kegiatan ini adalah kegiatan Lomba Kader Posyandu Sekota Bontang dengan bentuk kegiatan adalah Lomba 5 Meja. Lomba 5 Meja ini adalah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Posyandu, dan manifestasi dari 5 Meja itu kita turunkan dalam bentuk lomba ranking 1, kemudian lomba pengukuran antropometri, lomba penyuluhan emo-demo, dan lomba PMT berbahan pangan lokal. Lomba diikuti oleh perwakilan kader Posyandu se-Kota Bontang dan menjadi delegasi dari kelurahan masing-masing. Karena ini kan sesi pertama 5 kelurahan, jadi sesuai dengan nomor urut yang sudah kita sepakati di awal kemarin. Jadi dimulai dari nomor urut 1 ya. Sudah siap ya? Nah, kita sekarang membicarakan tentang tumbuh kembang balita kita, Ibu ya. Kita selalu pantau tumbuh kembang balita kita tuh seperti apakah dia bertumbuh dan berkembang. Sebelum masuk. Salam Rupi sehat, Rupi sehat, Ibu hamil ya Atika, asik eksklusif itu wajib, makanan enak dan seimbang. Para peserta ini kader Posyandu cukup antusias mengikutinya. Mereka cukup terlatih dan sangat bersemangat dalam menyampaikan pesan-pesan emo-demo ini. Mereka sangat aktif sekali sehingga saling kompetitif lah dalam penyampaiannya. Yang dinilai di sini adalah bagaimana sistematika mereka menyampaikan, bagaimana alat peraga, bagaimana kreativitas, bagaimana pesan kunci yang disampaikan kepada kader Posyandu. Semoga kader Posyandu semakin aktif, semakin kreatif dalam memacu kader-kader yang lainnya, sehingga dalam rangka pencegahan stunting juga. Yang disuguhkan dari kelurahannya kami, Kelurahan Belimbing, yaitu namanya Panda Salju. Jadi untuk PMT-nya di usia 1 sampai 2 tahun, untuk berikannya bentuknya panda. Jadi kemudian kami menggunakannya bahan lokal seperti ubi jalar, ada pepaya. Kemudian untuk pewarnanya kami menggunakan pewarna alami seperti daun katu, kemudian ada bunga telang. Kemudian juga untuk proteinnya kami menggunakan lele. Kebetulan di Kelurahan Belimbing PKK-nya bekerja sama dengan Karang Taruna untuk pembesaran lele. Kalau kami dari Kelurahan Belimbing tetap
tetap untuk memberikan hasil yang terbaik. Urusan juara atau tidak itu adalah nilai plus. Kami sudah memberikan hasil yang terbaik dari kelurahan bimbing kami. Sementara ini apa tuh awal mulanya itu kami coba-coba bikin, ayo kita makan rame-rame. Ternyata pas kita di Posyandu itu apa ya PMT buat anak-anak. Nah, pas kebetulan ya saya ada ide dimsum itu kayaknya enak anak-anak ini. Nah, saya coba tapi dengan bahan lokal. Kayak rumput laut, ikannya ikan bulan-bulan, udang, karena di daerah kita Bontang Kuala itu kan ininya ikan gitu, penghasilannya ikan. Nah di situ kami untuk mengembangkan ide kami untuk makanan anak-anak. Di samping itu kita rame-rame sama ibu-ibu, ayo kita tambahannya apa? Ternyata ya kita bikin kulitnya kita daun kelor, kan anak-anak tidak mau suka sayuran, tidak mau sayuran langsung makan gitu. Coba kita masukin di makanan tersebut. Untuk lomba PMT bahan pangan lokal ini kader Posyandu sangat antusias. Ini terbukti dari hampir semua kelurahan ikut kecuali satu kelurahan yang tidak ikut. Ini jumlah pesertanya 14, jadi antusias sekali. Dan dari hasil ini penjurian baru separuh, ini udah luar biasa ini. Kalau untuk penjurian memang biasa tuh cita rasa, kemudian gizi, tapi yang kali ini yang spesialnya ini dari pangan lokal. Jadi ditekankan PMT ini kalau bisa dari pangan yang ada di Kota Bontang, dan lebih bagus lagi yang ada di pekarangan rumah. Dengan memanfaatkan pekarangan itu bisa dijadikan PMT untuk anak-anak kita. Kalau pangan lokal kan Pak, kalau dari segi keamanan pangan itu lebih aman karena tidak menggunakan bahan-bahan kimia, khususnya sayur-sayuran. Nah, kalau kita budidayakan di pekarangan, ambil di pekarangan kan kita tidak pakai pengendalian hama dengan pestisida, itu aman, pasti sudah aman. Kemudian kalau kita budidaya lele atau di pekarangan juga dijamin lah aman dari segi keamanan pangan. Harapan kita kader-kader ini bisa menciptakan menu-menu yang menarik, bukan hanya sekedar dari penampilan, tetapi nilai gizi, kemudian memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di Kota Bontang. Jadi untuk lomba kali ini kan memang seperti yang dikatakan sama Bu Deborah, bahwa memang kita memanfaatkan pekarangan lokal, kemudian dari sumber ikan, di mana Kota Bontang ini tahun depan itu kita menjadi lokus stunting, sehingga kita akan dengan pangan lokal berbasis dengan protein yang tinggi, anak-anak itu kita harapkan supaya tidak ditemukan lagi stunting di Kota Bontang. Nomor 2 masih tentang COVID-19 juga.
COVID-19 bisa masuk melalui anggota-anggota tubuh di bawah ini, kecuali A. telinga, B. mata, C. hidung, dan D. mulut. Nggak usah langsung, ini pokoknya terlalu gampang. Sepertinya mudah semua ya. Nanti kita bandingin. Susah melewati. Oke gitu. Karena masih sampai jam 9 kita mainan mudah-mudah belajar Pak. Main yang menurut kita mereka bisa menjawab, ya. Oke, Ya. kasih waktu sampai 9. Pertanyaan selanjutnya, konsentrasi ya Ibu ya, supaya tidak diulang pertanyaannya ya. Pada tema kegiatan tahun ini, kita mengangkat kader Posyandu hebat, Posyandu kuat, Bontang sehat, Indonesia tangguh. Karena itu kegiatan ini kita beri tagline juga, yakni kader Posyandu bergerak bersama cegah stunting dan mengawal adaptasi kebiasaan baru. Mohon izin Ibu Wawali dan Bapak Ibu pimpinan serta hadirin sekalian, tujuan kegiatan ini tidak lain adalah dalam rangka peningkatan kapasitas kader-kader Posyandu kita sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan upaya kesehatan berbasis masyarakat, yakni Posyandu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan rahmat-Nya, kita semua dapat hadir di tempat ini dalam acara Lomba Kader Posyandu Sekota Bontang yang digelar dari tanggal 17-18 September 2021. Stunting merupakan salah satu target Sustainable Development Goal yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan kedua, yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030. Dalam hal ini, upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan tahun 2020 bersinergi dengan PT Kaltim Parna Industri melakukan kegiatan CSR dalam program intervensi stunting di Kelurahan Berbas Pantai. Saya selaku Ketua Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembina Posyandu atau yang kita kenal dengan Posyandu mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama ini. Memang perlu saya sampaikan ke Bu Wakil bahwa beberapa tahun terakhir ini memang kami banyak sekali kegiatan bekerja sama dengan KPI, ya. Alhamdulillah, hal itu semua sebagai wujud nyata dari perusahaan dalam rangka melihat sekelilingnya apa yang bisa diperbuat. Selanjutnya saya itu mengucapkan terima kasih banyak pada kader untuk mengikuti setiap ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi para kader. Kami hanya mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi dari pemerintah kota yang memberikan begitu sportifnya tempat kami pun untuk jadikan tempat ini sebagai sarana untuk bersilaturahmi dari seluruh kader yang ada di Kota Bontang. Jadi pada dasarnya dengan adanya acara ini dari Kodim, kami sangat mendukung, apalagi kami kaitkan dengan kegiatan TNI Manunggal membangun desa.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya selaku mewakili pemerintah Kota Bontang sekaligus Ketua Forum CSR memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini karena prinsipnya kader Posyandu adalah penggerak pembangunan di bidang kesehatan, merupakan perpanjangan tangan petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Kader Posyandu memiliki peran penting dalam mewujudkan Posyandu aktif dan Posyandu mandiri. Tema Hari Kemerdekaan yang ke-76 dalam situasi pandemi adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, yang maknanya meskipun mengalami pandemi tidak membuat kita semua berhenti mengejar cita-cita untuk produktif tapi aman, termasuk cita-cita untuk membangun sumber daya